Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini saya Nisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda Tribuners dalam program Ngobrol Politik edisi hari ini Selasa 12 November 2024. Nah Tribuners, dalam beberapa menit ke depan tentunya kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang mengenai salah satu politik yang paling penting khususnya jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dalam podcast hari ini yang bertajuk Netralitas Penyelenggara dan Proses Perekrutan Badan Ad Hoc Pilkada 2024 yang akan dibawakan dan dijabarkan lebih lanjut oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Hasruddin Hussein. Untuk itu izinkan saya menyapa, selamat sore. Ya, Bapak. selamat sore Mbak Anissa. Iya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Demokrasi semakin sehat di Sulsel. Siap Pak. Tentunya ini untuk Sulsel kita ya Pak ya, jelang pelaksanaan pilkada. Itu Mudah-mudahan menjadi harapan. siap. Iya. Mudah-mudahan Bapak dan tim selalu bugar dan Amin. sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Tribuners, di hari ini di studio Tribun Timur tentunya Susan dengan Pak narasumber tentunya tidak sendiri karena kita kedatangan teman-teman mahasiswa program studi sosiologi UNM yang datang didampingi oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Idam. Boleh kita sapa-sapa dulu teman-teman. Halo. Boleh. Nah, teman-teman di sini tentunya kita akan hadir dan juga tentunya berdiskusi lebih lanjut lagi. Jadi nantinya kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa sosiologi UNM untuk mengajukan pertanyaan bila mana ada hal-hal yang ingin kita diskusikan dan perjelas di episode kali ini. Nah, membahas tentang netralitas penyelenggara nih Pak. Sebenarnya bentuk netralitas seperti apa yang seharusnya dipegang oleh penyelenggara pelaksanaan pilkada kali ini Pak? Silahkan. Jadi netralitas itu tidak berpihak, ya. Netralitas itu harus netral, tidak berada di dalam satu faksi-faksi partai politik, tidak berada dalam faksi pasangan calon, tidak berada dalam faksi lingkaran-lingkaran politik baik di pemilu maupun pilkada, ya. Nah, ini menjadi tantangan buat KPU, Mbak Nisa, ya. Sangat selalu menjadi challenge di setiap perekrutan penyelenggara ad hoc. Nah, mungkin adik-adik dari mana dari UNEM ini sering mendengar bahwa pilkada tidak netral, penyelenggara tidak netral, ya. Ada yang curang. Ini yang perlu kita clearkan sekarang melalui kegiatan ngobrol politik pada sore hari ini. Nah, dari setiap kontestasi pemilu maupun pilkada, KPU berada dalam posisi memastikan perekrutan anggota KPU, ya, anggota PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan, maupun penyelenggara di tingkat TPS. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota, maka saya ingin sampaikan bahwa penyelenggara itu mulai dari tingkat pusat ada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, ya. Itu paling pusat ini, paling tinggi hierarkinya. Maka KPU RI ini ada lagi yang di bawahnya, KPU provinsi di 38 provinsi di Indonesia, ya, termasuk saya di sini di di Provinsi Sulsel. Setelah KPU Provinsi Sulawesi Selatan, ya, atau KPU Provinsi 38 provinsi, ada lagi KPU Kabupaten Kota sebanyak 514 satker. Nah, ini lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jadi kategori dari penyelenggara pemilu maupun pilkada itu, pemilihan itu ada dua kategori. Ada yang bersifat mandiri tetap, ya. Ada juga yang bersifat ad hoc. Nah, mungkin teman-teman dari ini bertanya, yang mana dibilang ad hoc? Ad hoc itu sifatnya sementara. Yang direkrut setiap ada masuk tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada. Untuk pemilu sendiri tahapannya selama 22 bulan. 22 sampai 24 bulan. Untuk pilkada kurang lebih 12 bulan. Jadi kadang Mbak Nisa, saya sering mendengar, ya, sering mendengar di ruang-ruang publik, kadang di warung-warung kopi, kadang dialog dengan mahasiswa, disampaikan seperti ini. Itu KPU tidak ada kerjanya kalau selesai pilkada, ya. Ataukah KPU tidak ada kerjanya setelah pemilu? Saya ingin menegaskan bahwa KPU itu
setiap tingkatan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota, karena dia bersifat nasional tetap dan mandiri, terus menerus bekerja mengawal semua tahapan-tahapan yang berjalan. Jadi kalau adik-adik tahu bahwa hari pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 ini adalah hari pemungutan suara untuk pilkada. Itu 10 bulan sebelumnya, 12 bulan sebelumnya KPU sudah bekerja. Ya, bukan bekerja pada tanggal 27 saja, satu hari saja. Tidak bisa disulap itu namanya itu pilkada itu. Ada prosesnya. Mulai dari program perencanaan program dan anggaran, ya, kemudian masuk lagi di proses pemutahiran data pemilih. Jangan sampai yang hadir di sini masih ada yang belum terdaftar sebagai pemilih. Ya. Ayo. Kalau saya cek sebentar KTP-nya, ada yang tidak terdaftar, langsung tidak dikasih snack box sebentar Mbak Nisa, ya. Siap Pak, dicatat. Tapi kalau Pak, saya cek sebentar KTP-nya dan terdaftar sebagai pemilih, saya kasih hadiah sebentar melalui Tribun, ya. Oke. Ya. Jadi itu seperti tahapannya, program anggaran, kemudian kegiatan pemutahiran data pemilih, kemudian masuk masa pencalonan. Jadi panjang prosesnya ini, pilkada ini panjang. Bukan tanggal 27 November saja, ya. Bukan pada saat nanti di demo KPU baru tahu bahwa ada kerjanya KPU di demo di sana, baru ada kerjanya KPU. Sesungguhnya itu 12 bulan sebelumnya teman-teman KPU, baik dari tingkat pusat KPU RI, provinsi, kabupaten kota sampai dengan tingkat penyelenggara tingkat tingkat TPS, ya. Itu yang pertama saya ingin sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, ya, dari UNEM, bahwa KPU itu secara hierarkis ada tingkatannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang penyelenggara ad hoc. Penyelenggara ad hoc ini bersifat sementara yang direkrut oleh KPU kabupaten kota pada saat berjalan tahapan, ya. Ada PPK, ya, di tingkat kecamatan, ada PPS di tingkat kelurahan. Ada juga KPPS di tingkat tempat pemungutan suara TPS. Ya, ini menjadi tantangan juga. Tidak ada yang mau menjadi KPPS. Semua menjadi tim pemenangan, ya. Saya tidak tahu kenapa masalahnya Mbak Nisa ini. Apakah lebih tinggi didapat kalau jadi tim pemenangan ataukah menjadi anggota KPPS? Ya. Hati-hati teman-teman mahasiswa, ya. Hasil survei kami kemarin bekerja sama dengan salah satu lembaga di Sulsel tentang politik uang, banyak mahasiswa yang sudah mulai dimanfaatkan melalui distribusi politik uang, ya, menjadi pembaginya politik uang. Ada beberapa daerah yang kami temukan. Jadi kalau dulu framing bahwa mahasiswa itu adalah pemilih yang masih apatis, tidak mau datang ke TPS, akan tetapi di tahun 2023 kemarin, hasil riset yang dilakukan oleh KPU Sulsel bersama dengan Lembaga Studi Kebijakan Publik, itu ditemukan beberapa daerah justru dari rekan-rekan mahasiswa yang mendistribusi namanya politik uang. Kalau kumpul-kumpul di satu tempat di kafe-kafe, saya pi sebentar yang bagi, saya pi sebentar berapa kartu keluarga tak, berapa orang satu kakak, hati-hati, ya. Dan saya yakin di tempat ini tidak ada seperti itu, karena semua mahasiswa cerdas dalam menentukan pilihan. Itu mungkin sekilas tentang ad hoc, bahwa penyelenggara ad hoc itu ada 3, dari tingkat kecamatan ada PPK, kemudian di tingkat PPS ada tingkat kelurahan ada PPS, yang terakhir di tingkat penyelenggara TPS ada namanya KPPS. Nah, apa saja, ya? Saya ingin membacakan bahwa KPU sekarang ini lagi proses perekrutan perekrutan KPPS. Adik-adik di sini sudah berumur 17 tahun tidak? Semua sudah 17 tahun, ya. Itu bisa berpartisipasi dalam proses menjadi penyelenggara. Kami bekerja sama dengan kampus-kampus. Karena dalam PKPU PKPU Undang-Undang 10 tahun 2016, kemudian PKPU tentang perekrutan lembaga itu sendiri, ya, dinyatakan bahwa KPU bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, ya. Jadi kalau ada yang mendaftar KPPS ini, saya langsung setuju di sini. Tinggal menunjuk di mana mau menjadi KPPS. Ayo. Ya. Atau boleh dong kita tepuk tangan dulu dong. Itu bagus itu. Atau mungkin hari ini ada Pak yang anggota KPPS. Ada yang sudah terdaftar sebagai anggota KPPS? Ya? Ada. Yang mana? Wow. Ada ya? Cuma nanti satu. Ketemu dengan Tribun sebentar. Nanti Tribun kasih hadiah sebentar, ya. Siap. Ada lagi yang menjadi KPPS untuk ada lagi yang ini? Mau? Saya kira masih bersyarat nggak Pak? Ya, bisa bersyarat. Ya. Umur 12 tahun masih Pak? bersyarat. Itu syaratnya 17 tahun, ya. Oh iya, Saya siap. bacakan bahwa menjadi KPPS itu, karena kita temanya adalah
perekrutan anggota Ad hoc. KPPS, yang pertama harus berumur 17 tahun. Ya, itu harus 17 tahun. Kalau 16 tahun 11 bulan belum bisa dianggap bersyarat, ya. Ini ada satu pionir di sini bisa menjadi menjadi contoh buat teman-teman mahasiswa. Jangan lagi kesian orang-orang tua yang menjadi KPPS. 2019 ada yang tahu kejadian tahun 2019? Banyak yang meninggal kemarin KPPS, ya. Menyebarlah berita hoaks bahwa ada segala macam kasus yang terjadi, ya. Mulai dari kasus saya dengar kemarin beberapa ada yang diracun segala macam. Tapi sesungguhnya satu tantangan tahun 2019, tidak ada anak muda yang mau menjadi KPPS. Tidak ada mahasiswa menjadi KPPS. Akhirnya orang-orang tua yang sudah pensiun tidak mau mendaftar sebagai KPPS. Sehingga dalam proses perekrutan KPPS di pemilu tahun 2024 itu sudah dilakukan diberlakukan syarat yang sangat ketat, ya. Bukan hanya berumur 17 tahun, bukan hanya setia pada Pancasila, bukan hanya tidak menjadi anggota partai politik tertentu selama 5 tahun berakhir, akan tapi ditambah di situ, ya, seperti tidak memiliki penyakit penyerta, ya, seperti hipertensi, ya, diabetes, kemudian TBC, stroke, kanker, penyakit jantung dan lainnya. Itu dibuat secara ketat. Dan alhamdulillah kejadian tahun 2019 menjadi evaluasi bagi KPU untuk tidak terulang lagi dengan ketatnya prosedur perekrutan anggota ad hoc, dalam hal ini KPPS, PPS dan PPK. Tahun 2004 pemilu berjalan dengan sangat-sangat lancar, ya. Tidak ditemukan lagi kejadian sama tahun 2019, sehingga ini menjadi evaluasi lagi untuk pilkada tahun 2004. Ya, kami berharap dari KPU Sulsel, kami berharap teman-teman mahasiswa yang cerdas, ya, yang masih sehat, kita berharap bisa berpartisipasi dalam peran-peran tahapan-tahapan pemilihan gubernur dan bupati di masing-masing wilayah. Karena saya hampir pastikan mahasiswa UNM ini tidak semua dari Makassar, ya. Ada yang dari Endrekang, pasti dari Endrekang. Yang mana dari Endrekang? Ada ya? Ada ya? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Nanti dikasih sepeda sebentar. Angkat tangan tinggi, ya. Kemudian dari Bone? Ada teman-teman dari Bone? Nah, itu. Ada. Sinjai ada juga. Dari Parepare. Kampung saya dari Parepare. Itu lengkap. Sehingga, ya, mahasiswa itu ada dua hal yang selalu kami tekankan, Mbak Nisa. Yang pertama, harus berpartisipasi terhadap tahapan-tahapan yang berjalan. Terus yang kedua, pulang kampung memilih, ya. Jangan tinggal di Makassar. Kalau tinggal di Makassar berarti tidak bisa memilih. Ini orang Parepare jangan sampai tidak pulang dengan alasannya. Dia beralasan bahwa keluar lagi 150.000 nanti Pak kalau kita pulang. Lebih bagus golput saja, ya. Kan begitu yang terjadi ini. Sehingga tingkat partisipasi di setiap pemilu maupun pilkada itu cenderung cenderung tidak capai dalam target dari KPU sendiri. Karena kontribusi yang di Makassar ini tidak pernah lebih daripada 50% tingkat partisipasi. Wow. Banyak masyarakat, berapa jumlah mahasiswa di Sulsel, terutama di Makassar ini, ya, beberapa perguruan tinggi, setiap saya masuk kampus saya sampaikan, yang pulang kampung, yang berasal dari wilayah di luar dari Makassar, silakan pulang ke kampungnya, ya, pulang kampung supaya bisa datang ke TPS memilih. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau tidak mau pulang misalnya, ya, yang berasal dari wilayah bukan dari luar Sulawesi Selatan, itu bisa tetap memilih, mengambil formulir pindah memilih. Akan tapi yang berbeda adalah tidak bisa memilih wilayah sesuai dengan alamat KTP-nya ataukah wilayah domisili KTP-nya. Seperti yang dari Parepare, tidak bisa lagi memilih wali kota Parepare, hanya bisa memilih pilgub, ya. Itu yang ingin kami pastikan, teman-teman mahasiswa tahu, supaya peran-peran aktif partisipasi dalam pemilihan gubernur ini, pemilihan bupati dan wali kota, betul-betul teman-teman mahasiswa bisa menyalurkan haknya di tanggal 27 November, ya. Jadi pertama tentang ayo menjadi KPPS, mendaftar, nanti ketemu dengan saya. Dari mana asalnya? Saya langsung kasih lolos, ya. Langsung kasih lulus di situ, ya.
saya rekomendasi ke Bengkotanya bahwa ada salah satu mahasiswa dari UNM mendaftar ke KPPS, tolong kasih masuk, pasti cerdas itu dan pasti sehat. Terus yang kedua, datang ke TPS, yang dari kampung Sinjai, tadi ada dari Bone, dari Parepare, itu harus pulang kalau memilih bupati dan wali kota. Kalau tidak mau pulang, datangi kelurahan terdekat dari wilayahnya untuk mengambil formulir pindah memilih, supaya di tanggal 27 bisa memilih, paling tidak memilih gubernur Sulawesi Selatan. Ya, sekira seperti itu Mbak Nisa, sebagai informasi awal. Ya. Baik Pak. Nah, membahas tentang topik kita hari ini sendiri mengenai netralitas penyelenggara dan proses perekrutan badan ad hoc. Tadi Pak Hasruddin Hussein juga sudah menjelaskan mengenai badan ad hoc itu bentuknya apa saja, mulai dari KPPS dan seterusnya. Nah, ini kan sebagai salah satu pilar keberhasilan pilkada juga Pak, netral. Pertanyaannya mungkin adalah bagaimana kemudian proses perekrutan dari badan-badan ini diselenggarakan agar orang-orang yang terlibat di dalamnya pun bisa untuk menaati dan tentunya membawa sikap netralitas itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilu ini sendiri. Apakah ada semacam peraturan yang harus mereka taati selama pelaksanaan ini? Ya. Silakan Pak. Persyaratan PPK PPS, PPK sudah selesai ya. Siap. Perekrutan tingkat kecamatan sudah selesai, PPS sudah selesai juga. Yang ke depan ini adalah perekrutan KPPS itu. Kelompok pemungutan suara di tingkat TPS. Nah, apa yang menjadi syarat? Saya sampaikan tadi. Pertama, berumur 17 tahun. Ini sesuai dengan ketentuan PKPU 8 tahun 2022 ya. Pertama, berumur 17 tahun. Kemudian setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terus yang ketiga, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil. Banyak sekali syaratnya di KPPS ini ya. Walaupun hanya 1 hari dibayar, tapi syaratnya harus betul-betul diperlukan secara ketat. Kemudian ini yang penting, ini tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekarang sekurang-kurangnya selama 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik tertentu. Jadi tidak boleh menjadi anggota partai tertentu. Siapa yang bisa nilai? Ini akan dibuka tanggapan masyarakat, ya. Ini akan dibuka tanggapan masyarakat. Diumumkan bahwa siapa namanya yang paling depan ini? Nurul. Nurul terdaftar di TPS 1 Kelurahan Maricaya misalnya ya. Kecamatan apa di Maricaya itu? Itu diumumkan. Nah, di masa tanggapan itu kemudian ada masyarakat yang membaca, oh Nurul ini pernah menjadi Partai Nanas dulu ya. Pernah ikut berkampanye Partai Nas misalnya. Itu langsung masuk tanggapan. Seketika itu KPU melakukan klarifikasi. Jadi KPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan perekrutan, bukan hanya KPU-nya yang bekerja, ada Bawaslu, seluruh masyarakat yang menjadi bagian yang terintegrasi di setiap tahapan, ya. Nah kalau sendiri KPU yang bekerja men-tracking namanya Nurul pasti tidak bisa. Maka kita lakukan pengumuman, ya, pengumuman kepada masyarakat bahwa di TPS 1 kelurahan ini ada mahasiswa, ada masyarakat yang bernama Nurul mendaftar sebagai KPPS. Dia steril tidak? Apakah dia betul-betul berumur 17 tahun? Apakah betul-betul setia pada Pancasila? Kalau setia sama temannya oke, kalau pada Pancasila belum tentu kan, seperti itu ya. Dan kemudian yang terakhir, apakah belum pernah menjadi anggota partai tertentu? Jangan sampai omnya menjadi caleg tahun 2024 pernah ikut berkampanye di situ, maka dianggap tidak bersyarat. Seketika itu, ini yang banyak ini. Seketika itu masyarakat yang melaporkan kepada KPU, kepada Bawaslu, dan KPU melakukan klarifikasi dan kalau terbukti maka dianggap tidak bersyarat sebagai KPPS. Ya, kira-kira seperti itu sederhananya Mbak Anissa, bagaimana proses perekrutan itu, memastikan bahwa penyelenggara KPPS ini betul-betul punya kualifikasi, punya kompetensi dan persyaratan tentang tidak berfaksi dengan partai politik tertentu, tidak berfaksi dengan paslon tertentu, itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dalam proses perekrutan. Walaupun seperti itu sebenarnya menjadi anggota KPPS ya sama dengan wilayah saya di Parepare, Palopo, wilayah kecil, itu tonnya di dalam itu terputar-putar ya. Berapa banyak orang di situ di daerah, beda dengan Makassar ya. Makassar jumlah penduduknya besar ya. Bone besar Mbak Nisa, kemudian Goa besar. Kalau seperti wilayah kecil, Selayar, Palopo, Parepare, itu kita agak kesulitan biasanya cari.
sudah lagi ini dicari, ternyata dia sudah daftar di Bawaslu misalnya ya, mendaftar di sini, ternyata dia menjadi anggota tim pemenangan. Maka betul-betul menjadi tantangan buat KPU ini untuk wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah-wilayah pegunungan ya, di atas daerah Seko ini sering kita buka pendaftaran dan tetapi belum terpenuhi jumlahnya. Karena tantangannya seperti tidak ada yang mau menjadi anggota KPPS. Ya. Seperti itu kira-kira ilustrasinya seperti itu. Secara sederhana saya ingin sampaikan bahwa seperti inilah proses syarat menjadi anggota penyelenggara ad hoc ya. Paling tidak setia kepada Pancasila, berumur 17 tahun dan tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Seperti itu. Ya. Pak. Nah, kalau misalnya tadi Bapak kan sempat menjelaskan nih salah satu tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses perekrutan anggota ad hoc ini sendiri, badan ad hoc ini sendiri salah satunya adalah untuk wilayah-wilayah terpencil dengan penduduk mungkin yang tidak cukup banyak juga, tidak cukup padat, agak susah untuk mencari sumber daya manusianya. Nah, lantas jikalau terjadi seperti itu, seperti apa proses penyelesaian masalahnya nih Pak? Apakah ada distribusi anggota dan seterusnya? Untuk beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan selalu berulang, ya, selalu berulang dibuka, tidak ada yang mau mendaftar. Kalau mungkin dibuka pendaftaran pegawai negeri, belum terbuka sudah antri orang. Ya. Siap. Sama dengan kalau terbuka pendaftaran sebagai karyawan Tribun, belum terbuka sudah ngantri yang mau mendaftar. Itu sama itu kira-kira itu. Nah untuk KPPS memang selalu menjadi tantangan Mbak Nisa ya. Wilayah tertentu seperti wilayah pegunungan, ya, wilayah Seko dan sekitarnya selalu menjadi tantangan. Nah apa yang dilakukan oleh KPU dalam jika menemukan kejadian seperti itu? Yang pertama, tidak mungkin ada lembaga-lembaga pendidikan di situ, pasti tidak ada. Karena kan dalam PKPU di proses perekrutan penyelenggara itu ini menyatakan bahwa bekerja sama dengan kampus-kampus. Nah maka dilakukan perekrutan di wilayah desa terdekat, ya. Kita ngambil wilayah terdekat, memastikan kalau tidak ada di situ ngambil terdekatnya lagi sampai ada betul-betul yang memenuhi syarat, ya, sehingga memenuhi syarat dalam proses perekrutan KPPS. Nah kita mereview prosesnya, kan itu Tonji yang menjadi penyelenggara pemilu, itu Tonji yang menjadi pilkada, tapi biasanya mereka sudah tidak mau, ya, karena memang berat menjadi penyelenggara tingkat ad hoc itu sangat berat. Bekerja BIMTEK terus-menerus, di hari H tanggal 27 sudah harus standby di jam 6 pagi, kemudian dibuka rapat untuk pemungutan dan kemudian rapat untuk penghitungan. Bagus kalau cepat selesai, ada yang sampai malam biasanya, ya, terlalu lama itu dihitung namanya surat suara itu, sehingga ya alhamdulillah ya, puji syukur di beberapa daerah tantangannya memang sudah bisa diatasi, tapi beberapa daerah lain memang jadi tantangan baru juga, tidak ada yang mau, ya. Tapi ya kembali kami sampaikan bahwa di setiap perekrutan itu belum pernah kami temukan satu TPS itu tidak ada yang tidak mau, pasti terpenuhi 7 orang, ya. Saya ingin membacakan berapa jumlah penyelenggara yang dibutuhkan oleh KPU Sulawesi Selatan dalam pemilihan gubernur. Siap, ya. Silakan Pak. Ya, untuk PPK 1.555 orang. Ini tingkat kecamatan ini, ya. PPK kan tingkat kecamatan tadi. Kemudian untuk PPS 9.177. Nah, TPS-nya sejumlah 14.548. Ada juga pengamanannya juga, ya, sejumlah 29.096 orang. Ini yang besar ini KPPS, ya, di PPS ini. Sejumlah karena TPS-nya 101.835 dikali sejumlah 2 orang tambahan PAM, sehingga yang dibutuhkan sejumlah 29.096 orang. Sangat-sangat besar. Ya, kita berharap bahwa di setiap tahapan-tahapan Pilgub ini, tahapan-tahapan pilkada bupati dan wali kota ini, kejadian-kejadian yang selalu berulang, selalu menjadi evaluasi KPU, tidak terulang lagi di pilkada serentak tahun 2024. Ya, makanya secara berulang saya sampaikan dibutuhkan peran aktif dari adik-adik mahasiswa berpartisipasi di setiap tahapan-tahapan ini, paling tidak ini,
perekrutan KPPS ini, ya. Sudah yang baru-baru terjadi dan kemudian akan ada BIMTEK. Itu teman-teman harus berperan. Nah, kalau tidak mau misalnya menjadi KPPS, apa yang harus dilakukan? Ada 3 indeks kerawanan pilkada di tahun 2024. Yang pertama tentang politik uang. Kalau ada yang bawa amplop, laporkan, Ki. Oke. Ya. Tentang netral, jangan sampai KPU-nya yang selalu diburu harus netral. Sementara adik-adik mahasiswa jelas-jelas di depan mata ada yang bawa amplop. Ya, tidak betul. mengambil memang, tapi dia biarkan. Betul. Lapor di Bawaslu. Ya. Kemudian yang kedua, netralitas ASN, aparatur sipil negara. Ya. Jadi memang kita dituntut untuk netral. Ya, ASN harus netral. Sama dengan KPU dituntut untuk netral. TNI Polri netral sekali karena tidak datang ke TPS. Kalau ASN tidak berpihak tapi tetap datang ke TPS, sama dengan KPU, ya. Kalau TNI Polri memang tidak memilih, sama sekali tidak memihak. Apa yang ketiga? Ini yang banyak terjadi untuk adik-adik mahasiswa ini. Dalam menerima informasi, tidak melakukan saring, kemudian share. Informasi berita bohong. Apalagi kalau TikTok, ya. Nah, TikTok tempatnya sekarang itu. Siapa yang paling banyak followernya TikTok? Ayo, yang followers TikToknya 500 orang ada? Oh, ada. Ada, ya? Oke. TikTok itu kenapa TikTok selalu untuk pemilu tahun 2024 ini merupakan media sosial yang paling banyak hoaxnya, karena TikTok itu mudah sekali di-download, hanya ditekan lama kemudian langsung terdownload. Beda dengan Instagram, harus masuk ke Instagram downloader, ya. Facebook downloader. Kalau TikTok dipencet lama langsung terdownload, share. Padahal desain-desain desain-desain black campaign, ya, desain-desain berita bohong itu selalu menjadi selalu menjadi hal yang luar biasa di setiap jelang-jelang hari pemungutan suara. Maka teman-teman hati-hati dalam menerima informasi. Ya, Betul. seperti itu, Mbak Anissa. Bahkan biasanya video berdurasi 15 detik sampai 30 detik pun Iya. pengaruhnya akan sangat kuat, Iya. Pak. Betul. 30 detik itu 1 kali upload di status WA, Iya. ya. Kalau lebih 30 terpotong dia. Siap. Oke, berarti sebenarnya tugas kita yang paling utama adalah menyaring dan memfilter seluruh informasi yang masuk ke dalam kita, ke dalam media yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita membahas tadi tentang bagaimana proses perekrutan hingga teman-teman akan bisa bergabung ke dalam bagian dari Badan Ad Hoc sendiri, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jikalau ternyata yang kita hindari bersama, misalnya ada penyelenggara, baik itu dari Badan Ad Hoc dan seterusnya yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindakan yang sifatnya tidak netral, lalu kemudian dilaporkan oleh masyarakat, seperti apa bentuk mitigasi dan juga seperti apa bentuk penyelesaian dari KPU sendiri untuk hal semacam itu? Kalau ada KPPS yang nakal, Oke. ya, PPK, PPS langsung lapor di Bawaslu, Ya. ya, atau datang ke KPU saja, laporkan. Oke. Maka dilakukan klarifikasi, langsung diberhentikan, ya. Kalau di tingkat kabupaten kota itu ada proseduralnya, ya, sama dengan ada klarifikasi juga. Kalau terbukti maka dia dinonaktifkan sementara sambil menunggu putusan etik di KPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi adik-adik, ya, kalau misalnya pada saat hari pemungutan suara melihat tetangganya ada yang menjadi KPPS dan dia dihubungi misalnya salah satu calon, langsung laporkan di Bawaslu bahwa pada tanggal sekian, tanggal 26 hari Selasa tanggal 26 November tahun 2024 sekitar pukul 23.58 detik lewat, saya menemukan KPPS di TPS 1 bertemu dengan salah satu pasangan calon, langsung datang ke Bawaslu dan itu pasti direspon itu, ya. Jadi dalam konteks demokrasi secara substansial itu sudah maju. Nama demokrasi substansial itu unsur pelibatan memang harus menjadi unsur yang terpenuhi. Bukan lagi tentang KPU, ya, bukan lagi tentang Bawaslu, tapi peran-peran aktif dari masyarakat, termasuk mahasiswa ini sebagai
masyarakat yang cerdas. Kalau kita membiarkan, misalnya di depan mata ada KPPS, ya, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ada yang dibawakan misalnya uang, dan teman-teman memastikan bahwa dia bertemu berdua dengan salah satu pasangan calon, langsung laporkan saja. Ya, bagaimana ya substansi dari demokrasi secara substansial itu betul-betul terpenuhi dengan pelibatan teman-teman berperan dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan-tahapan, utamanya di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ya, seperti itu, Mbak Nisa. Siap, Pak. Saya ada pertanyaan lanjutan, tapi sebelum itu boleh kita kasih kesempatan untuk teman-teman dari Sosiologi UNM yang mungkin punya pertanyaan. Ada? Atau mungkin selain dari yang tadi terdaftar sebagai anggota KPPS juga, tahun ini ada yang jadi anggota KPPS juga nggak di pemilu kemarin? Ada? Oh, kamu juga? Oh iya, ada? Yang mana nih? Yang mana? Yang mana? Yang lain kamu juga? Yang lain berarti cuma satu ya? Oke, ada satu Pak, berarti dia double KPPS nih. mana? KPPS Goa? KPPS di kelurahan mana? Kalegua. Kalegua itu yang jembatan ya? Kalegua yang di stadion ya? Oh, dekat Samsat Goa. Samsat Goa itu samping Kalal. Samping Kalal masuk ke dalam ya? Sudah selesai jalannya dibangun, sudah. Sudah tidak becek lagi, sudah. Ya. Masih Pak, masih. Nah, ini nih salah satu contoh bentuk yang disampaikan tadi oleh Bapak ya, bahwa sebenarnya yang paling penting adalah keterlibatan kita sebagai masyarakat. Mungkin kalau misalnya kita hanya sebagai pemilih, maka salah satu tugas kita adalah membantu pengawasan dan mengawal pelaksanaan pilkada dan pemilu. Nah, kalau teman-teman yang terlibat langsung, salah satunya adalah dengan menjadi anggota KPPS ini. Betul. Nah, kalau seperti itu Pak, lantas pertanyaan saya berikutnya masih mengenai anggota KPPS sendiri. Tadi kan dijelaskan bahwa salah satu mitigasinya ketika ada anggota KPPS yang nakal dalam tanda kutip, maka yang harus dilakukan adalah diberhentikan. Apakah ada semacam, kalau di timnas atau pemain bola mungkin istilahnya pemain cadangan Pak, apakah langsung akan ada gantinya atau akan dijalankan sesuai dengan tim yang ada saat itu? Ya, dalam setiap proses perekrutan, bukan hanya di tingkat pusat, selalu ada cadangannya. Ya, seperti di KPRI 7 orang komisioner, ada cadangannya 7 orang. Provinsi 7 orang komisioner di Sulsel, ada cadangannya 7 orang. Begitu juga dengan kabupaten kota, 5 orang, ada cadangannya 5 orang. PPK 5 orang, ada cadangannya 5 orang juga. Ya, PPS 3 orang, ada cadangannya 3 orang. Jadi memang sudah disiapkan itu. Jadi tidak ada lagi toleransi jika memang sudah dilakukan klarifikasi dan terbukti, ataukah temuan dari teman sahabat-sahabat dari Bawaslu Kabupaten Kota, dari Panwascam menemukan bahwa ada penyelenggara yang berlaku curang, maka seketika itu dilaporkan dan langsung kita lantik penggantinya, PAW. Hanya penggantian antar waktu. Sudah siap, ya? Memang sudah disiapkan seperti itu, Mbak Nisa. Oke, berarti jadi instrumennya jelas, instrumen hukum jelas, instrumen penggantinya jelas juga. Betul. Siap. Nah, teman-teman sudah ada yang punya pertanyaan? Oke, silahkan kamu. Boleh tolong dibantu? Perkenalkan namanya siapa? Asal daerahnya mungkin juga boleh, dari mana? Ya. Berdiri atau? Boleh, berdiri, sambil ya, berdiri. Supaya kelihatan. Biar kelihatan. Ya. Biar kelihatan cantiknya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sartika, mahasiswa UNM Prodi Sosiologi. Di sini saya ingin menanyakan terkait bagaimana upaya KPU meningkatkan partisipasi politik, utamanya kami nih sebagai mahasiswa, yang dimana sebagai pemilih pemula lah, yang bisa dikatakan Gen Z, yang pada dasarnya aktif di ranah digital ini. Baik, itu saja. Status masih sendiri. Yeah. Statusnya masih sendiri katanya. Yeah. Bertiga Pak sama orang tua mungkin. Siap, terima kasih. Sama orang tua ya. Siap. Kalau sendiri berarti tinggal di kos-kosan. Itu maksud saya. Oh iya, oke, siap. Bagaimana peran KPU ya dalam PKPU 9 tahun 2022 tentang partisipasi dalam pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil kota, dinyatakan bahwa KPU melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, di
di beberapa segmentasi. Jadi KPU membuat segmentasi, ya. Ada segmentasi komunitas yang berbasis IT, ada segmentasi keagamaan, ada segmentasi kelompok perempuan rentan dan anak, ada segmentasi pemuda, dan terakhir itu segmentasi yang genset itu. Ada 52% kemarin jumlahnya di pemilu tahun 2024, ya. Maka penting KPU melakukan upaya-upaya pendekatan lebih dengan cara-cara yang lebih, ya mungkin lebih kekinian seperti itu, Mbak Nisa. Jadi mendekati generasi Z ini tidak bisa didekati sama dengan orang tua berumur 50 tahun. Beda. Mendekati pemilih generasi Z ini tidak bisa dilakukan pendekatan yang sama dengan pemilih-pemilih basis keagamaan. Itu ada cara. KPU melalui misalnya kegiatan konser musik, ya, konser musik pemilih pemula, kegiatan-kegiatan di kafe-kafe demokrasi, ya, melibatkan generasi-generasi Z. Kemudian yang terakhir ini, KPU baru-baru meluncurkan film Tepatilah Janji, ya, film garapan dari Garin Nugroho yang kita putar di beberapa kampus-kampus, dan insya Allah termasuk salah satunya UNM ini akan menjadi target dari KPU Sulsel untuk pemutaran video itu, pemutaran film itu, ya. Jadi pendekatannya pendekatan kekinian, bukan lagi dipanggil ke KPU kemudian diberi informasi. Anak generasi Z ini paling lama 30 menit dalam ruangan AC, setelah itu ngantuk-ngantuk, ya. Maka kita melakukan pendekatan dengan segmentasi segmentasi basis generasi Z di beberapa lokus-lokus yang mereka memang menjadi komunitasnya, mendatangi kafe-kafe yang memang selalu tempat kumpulnya. Itu cara-cara KPU itu, ya. Membuat flyer-flyer yang kekinian, bukan lagi flyer-flyer yang kaku, ya. Membuatkan alat peraga sosialisasi yang memang yang menjadi hal yang menurut generasi Z itu bisa diterima dengan cepat. Mengupload informasi-informasi di Instagram, bukan lagi di Facebook. Katanya kalau Facebook orang-orang tua semua di situ, ya. Kalau Instagram, TikTok, apalagi media apa lagi? Kalau Mbak Nisa pakai media sosial apa? Pakai Instagram, TikTok saya punya tapi nggak sering dipakai. Selebihnya Twitter biasanya. Twitter. Ya, menggunakan Twitter. Ya, kalau Twitter itu orang-orang cerdas pakai Twitter itu, suka membaca informasi dengan cepat. Ya. Masih ada yang pakai Facebook? Ya. Kalau generasi Z itu Instagramnya atas satu yang upload, ya. Tapi saya heran banyak sekali followernya. Okay. Saya ini sudah mengupload 600 foto, follower masih 200 saya. Saya harus belajar ini sama anak saya. Saya bilang, bagaimana cara ini kau upload Instagram? Kau upload, tapi satu kali mengupload itu langsung sampai ribuan yang like. Yeah. Kalau Papa ini sudah 600 mengupload, followernya baru 200. Itulah hebatnya generasi Z. Ya, mungkin mereka punya cara sendiri, ya. Siap. Jangan khawatir Pak, biasanya ada juga yang followersnya banyak tapi karena dibeli. Oh begitu ya. Beli followers, mudah-mudahan kita semua enggak ya. Iya. Nah tapi saya juga masih aktif Pak pakai Facebook kalau mau belanja. Biasanya cari barang-barang bekas. Ya. Yang siaran apa namanya? Marketplace. Ya, Marketplace. Kemudian yang pakai siaran langsung itu jual online. Itu biasanya di beberapa media juga boleh tuh Pak. Kalau di TikTok tap. Jangan lupa di tap. Oke. Nah kita balik lagi Pak membahas tentang topik kita hari ini. Atau ada yang mau bertanya lagi? Oh ini ada kita beberapa pertanyaan. Jadi tadi ya penegasannya bahwa sudah KPU jelas? Menyasar basis segmentasi, ya. Mendekati generasi Z dengan cara-cara yang lebih kekinian. Oke. Boleh teman-teman yang mau bertanya tadi saya. Oke, yang cowok dulu. Tadi cewek udah, yang cowok di tengah boleh kamu? Silakan, perkenalkan namanya dan asal daerahnya. Tadi yang pernah PPS ketemu dengan staf dari KPU Sulsel ada di belakang, ya. Pak Yusri. Yep. Ambil nomornya, ya. Nanti kita kasih hadiah. Oke, baik. Boleh, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sahril, dari mahasiswa dari Stein Majene. Dari Majene, silakan. Ya, terkait tema pada hari ini yaitu netralitas penyelenggara dan proses
perekrutan badan ad hoc Pilkada 2024. Di tema ini saya menggarisbawahi kata netralitas penyelenggara. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah kata netralitas yang seperti apa yang diharapkan oleh KPU, khususnya di KPU Sulsel ini, karena kita berbicara tentang KPU Sulsel. Apakah hanya ketika misalkan saya anggota KPPS, kemudian saya misalkan bertemu dengan satu paslon, misalnya, apakah itu yang dikatakan tidak netral? Atau misalkan ketika saya berfoto 2 jari, apakah itu dikatakan atau dinilai bahwa saya mendukung paslon 2 seperti itu? Dan itu perlu kita ketahui dan mohon penjelasannya, Bapak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi teman kita ini menanyakan soal batasan-batasan netralitas, Pak, silakan. Saya ulang ya, netralitas itu Iya. netral tidak memihak, ya. Iya, betul. Bagaimana kalau misalnya ada yang berfoto pakai simbol, ya? Ini kan jari-jari ini paling tidak bisa diatur, ya. Kadang lebih cepat pergerakannya dari perintah otak. Iya, betul. Sepakat, Sama Pak. tadi Mbak Nisa tadi sudah sempat mengangkat simbol, itu tidak tanpa sengaja itu. Maka menjadi penyelenggara itu harus menjadi kebiasaan, ya. Tadi kan Mbak Nisa tidak sengaja, itu refleks. Nah, seperti apa pembuktiannya? Pertama tentang mensrea, ada namanya mensrea. Apakah ada niat? Tadi Mbak Nisa kan tidak ada niat. Cuman yang terjadi adalah kalau dia public figure itu terkadang di capture, kasih masuk di TikTok. Bahwa salah satu pejabat dari Tribun, Mbak Anissa misalnya, itu mengangkat 2 jari misalnya. Maka memang kita harus siapkan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada desain-desain tertentu, jika memang kita selaku penyelenggara itu berada di wilayah yang memang betul-betul tanpa kita sadari dan kita kena terjebak dalam situasi yang menurut saya ya tidak pernah terfikirkan. Tiba-tiba saya selaku narasumber di sini mengangkat misalnya 10 jari, pasangan calon saya 10 jari ya, pasangan calon nomor 10. Itu di capture, kemudian diedit, kurang apa namanya Corel Draw sekarang, diedit seolah-olah bahwa dia bersisian dengan salah satu paslon tertentu, dan ini banyak kejadian. Maka jangankan bertemu langsung dengan pasangan calon, memperlihatkan gestur tubuh saja, kemudian mengangkat simbol, ya. Apalagi yang namanya like ini jari ini paling luar biasa nih. Betul, Kadang kita betul. scroll, saya pernah sekali Mbak Nisa, saya kan ikuti semua pasangan calon presiden, Siap. mengikuti semua pimpinan partai politik tingkat Siap. DPP, DPW, saya scroll, itu tertekan like-nya. Tapi saya rasa bahwa saya tadi membuka salah satu pimpinan partai politik, saya cari-cari terus. Saya dapat 10 menit kemudian, ternyata betul. Saya sempat tertekan tombolnya. Dan itu kalau menjadi temuan di capture bahwa salah satu anggota KPU Sulsel memberikan tanda jempol like reaksi. di salah satu media sosial pimpinan partai politik. Betul. Nah, sekarang apa yang membuktikan bahwa saya tidak ada niat sebenarnya. Saya bisa jelaskan bahwa pada saat itu saya scroll. Saya scroll dan tertindis. Ini banyak sekali laporan seperti ini. Ya. Maka tadi siapa namanya tadi? Sahrir. Ya, menjadi penyelenggara itu berat. Jadi penyelenggara berat itu. Betul. Pertama, etika. Jadi bukan tentang norma. Ada yang lebih berat lagi adalah etika. Etika itu boleh jadi norma hukum menganggap tidak melanggar, tapi etika melanggar. Betul, Seperti betul, Pak. saya mengangkat misalnya kita ngambil saja ya, mengangkat 10 jari sebagai salah satu simbol salah satu paslon di Sulawesi Selatan. Normanya dalam norma hukum tidak ada sama sekali melanggar bahwa orang mengangkat 10 jari itu melanggar, tapi dalam etika penyelenggara itu dianggap melanggar. Ya, contoh lagi seperti apa? Orang masuk di warung kopi penyelenggara itu tidak larangan, apalagi kalau bayar sendiri. Yang jadi masalah kalau dibayarkan dan pergi tidak bilang-bilang, itu melanggar itu. Tapi menjadi penyelenggara, masuk warung kopi dan di sisian dari mejanya itu ada calon, ada yang foto, shoot, apalagi teman-teman media paling jago itu.
biar berjauhan 5 meter, tapi kalau dia injelnya cocok, dia seolah-olah bersisian. Dan itu dimasukkan dalam laporan, itu pasti ada klarifikasi bahwa salah satu penyelenggara tingkat KPPS itu masuk di dalam warung kopi dan bersisian meja dengan salah satu paslon, dan itu ada etiknya. Jadi ya menjadi penyelenggara itu harus lebih baik di rumah, ya. Betul. Harus banyak di kantor. Kalau toh harus duduk di kafe ngopi misalnya, paling tidak memastikan bahwa tempat itu betul-betul steril dari salah satu faksi-faksi partai politik, faksi-faksi pasangan calon yang membuat teman-teman penyelenggara bisa disoal dalam konteks etik. Baik. Ya. Siap, Pak. Nah, ya, baik. Jadi sebenarnya poinnya adalah bahwa penyelenggara itu harus sangat amat berhati-hati. Harus berhati-hati. Iya, Ya. dan lebih peka lagi ya Pak ya untuk mengamati sekitar. Nah, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Kita, gimana tadi jawabannya? Sudah cukup, Syahril? Oke, baik. Siap, terima kasih Syahril. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada perempuan yang bagian depan? Sudah? Oke. Berarti kamu boleh, silakan. Tes. Oke. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hasruddin Hussein sebagai Komisariat KPU Sulsel. Terkait pertanyaan saya, Pak, mungkin pertanyaan saya hampir bersama dengan kakak yang bertanya tadi tentang kenetralan lah. Pertanyaan saya itu kemudian bagaimana KPU memastikan bahwa anggota KPPS ini netral dalam menjalankan tugas, apalagi anggota KPPS yang berada di daerah-daerah atau KPPS yang berada di desa-desa, seperti yang tadi Bapak katakan bahwa kemudian partisipasi masyarakat dalam mendaftar sebagai anggota KPPS ini sangat-sangat rendah, Pak. Kemudian bagaimana kemudian KPU melihat netralnya lah KPPS ini dalam menjalankan tugas. Mungkin itu saya, Pak. Terima kasih. Ya, siapa namanya tadi? Muhammad Sukri, Pak. Status masih sendiri juga? Iya. Anak UNM semua sendiri nih, tidak ada yang lagu-lagu nih, ya. Siap. Bercanda. Jadi tentang netralitas ya, penyelenggara pemilu itu ada 3. KPU yang melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Kemudian Bawaslu yang melakukan pengawasan. Ada yang awasi KPU ini bekerja ini, ya. Yang ketiga di KPP tentang etik jika penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu melakukan pelanggaran etik. Nah, bagaimana caranya memastikan? Ya, KPU sudah melakukan proses perekrutan sesuai dengan prosedural dalam proses perekrutan penyelenggara ad hoc sudah selesai. Nah, jika ditemukan, ya sama yang disampaikan tadi, bahwa semangat dari demokrasi substansial itu melibatkan masyarakat selaku pengawas di semua tahapan-tahapan penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada. Beda dengan demokrasi demokrasi prosedural, ya. Demokrasi substansial, demokrasi yang substantif adalah demokrasi yang betul-betul ada pelibatan. Maka teman-teman harus mengawasi. KPU tidak bisa memberikan garansi setelah mereka merekrut, ya. Ada berapa banyak puluhan ribu orang ini yang direkrut dan kemudian sama dan di KPU Sulsel hanya 7 orang komisioner, tidak bisa. Kami tidak bisa melakukan pengawasan sampai di gunung-gunung, wilayah Seko dan sekitarnya, tidak bisa. Maka ada pengawas, dalam hal ini pengawas setiap tingkatan ada. Jadi KPU RI ada Bawaslu RI-nya, kemudian KPU Provinsi ada Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota ada Bawaslu Kabupaten Kotanya. Begitu juga di tingkat kecamatan, ada pengawas tingkat kecamatan, ada di tingkat kelurahan, dan ada pengawas TPS juga. Jadi KPPS itu ada pengawasnya juga. Ini beriringan ini diawasi. Nah, bagaimana kalau misalnya sampai pengawasnya tidak dia abai, ya, karena keterbatasan personil, maka peran-peran masyarakat itu bisa melaporkan jika ada ditemukan penyelenggara yang tidak netral. Sekira seperti itu pengawasannya, sama dengan kita ini kalau keluar rumah, ya. Bagaimana caranya orang tua kita mengawasi kita? Pertama, menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, didoakan, kan begitu. Dan itu orang tua utamanya bapak-bapak itu ada spionasi semua itu, apalagi ada anak gadis ya, sama dengan saya. Saya punya anak gadis, banyak spionasi saya di Makassar. Kalau plat mobilnya di jalan ini, plat mobilnya kemana-mana, itu diikuti terus-menerus itu, ya.
Seperti itu mungkin konteks pengawasan. Jadi kita tidak bisa menggaransi seperti apa mereka bekerja, kita tidak bisa betul-betul memastikan dengan baik, akan tetapi proses dari perekrutan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, sepanjang tahapan-tahapan berjalan, maka penting kolaborasi antara KPU sendiri melakukan pengawasan, memberikan bimbingan-bimbingan teknis tentang etik penyelenggara, kemudian Bawaslu melakukan pengawasan, dan peran-peran mahasiswa, peran-peran masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok agama, ya, kelompok-kelompok rentan perempuan anak yang kita libatkan, bukan hanya memberikan mereka informasi, sekaligus memberikan pengawasan dari setiap tahapan-tahapan yang berjalan di baik pemilu maupun pemilihan. Seperti itu mungkin jawabannya Mbak Nisa. Baik. Jadi kita harus berperan, berkolaborasi, partisipatif, laporkan jika ditemukan, jangan didiamkan, ya. Baik, siap Pak. Nah, gimana nih, kita kasih kesempatan satu penanya lagi? Boleh, satu kesempatan terakhir, silakan. Di belakang ujung kanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak KPU, bajunya KPU, Habib. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, langsung saja ke pertanyaannya karena waktu sudah mau maghrib. Nah, pertanyaan saya, apakah netralitas yang dimaksud dalam pembahasan ini apakah hanya dalam sebuah prosesnya saja, ataukah sesuatu tindakan nepotisme yang selalu tampil dinormalisasikan? Biasanya, apakah itu masih netral? Apakah itu masih dinyatakan netral dalam sebuah anggota KPPS? Dan adakah kode etik yang mengatur tentang orang-orang nepotisme dalam anggota KPPS ini? Begitu. Oke. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Nama saya Muhammad Saleh, status mahasiswa. Tapi berdiri dulu. Sepertinya ini pertama kali saya temukan ini tidak jomblo ini, gaya-gayanya ini. Pasti sudah tidak sendiri lagi. Taruh temannya di sini. Mengaku Ki. Ya, silakan duduk. Merah pipinya Pak. Siap. Jadi yang mau ditanyakan tadi adalah dalam proses perekrutan KPPS sendiri, biasanya dianggapnya ada nepotisme di dalamnya. Ya. Silakan Pak. Bukan hanya di KPU ya, yang selalu diisukan di setiap perekrutan, ya, perekrutan karyawan, perekrutan penerimaan pegawai, ya, perekrutan ASN, nah, itu kan selalu dihubung-hubungkan dengan adanya nepotisme. Ya, sekali lagi bahwa dalam proses perekrutan penyelenggara, mulai dari tingkat KPU, ya, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS, itu ada syarat yang bersifat formil. Syarat formil tadi itu tentang nepotisme itu apa? Konteks nepotisme, ya, itu ada misalnya keluarganya, ada omnya yang misalnya anggota KPU. Saya kemarin waktu menjadi ketua KPU di Parepare, Mbak Nisa, saya ceritakan ya, saudara saya mau mendaftar PPK, saya minta supaya tidak mendaftar. Saya bilang saya terganggu. Kalau kau mendaftar, kau lulus, saya dihubungkan, ya. Saya minta sudah tidak mendaftar. Walaupun sebenarnya punya kompetensi, ya, tidak ada larangan sama sekali. Tidak ada larangan sama sekali bahwa kemanakannya anggota KPU dan kemudian dia mendaftar, itu dianggap nepotisme. Memastikan bahwa syarat formil itu terpenuhi. Punya kompetensi, berumur 17 tahun, tidak berfaksi dengan partai politik tertentu, ya. Kalau misalnya ada hubungan saudara, ya itu kan hal lain dalam prosesnya. Harus diuji lagi dalam proses syarat material, mengikuti ujian kompetensi. Biar siapa yang anaknya siapa ini kalau tidak lolos ujian itu, CAT itu prosesnya di KPU, tidak ada waktu untuk melakukan koreksi. Setelah dipencet tombol selesai, maka muncul scoring. Tidak ada lagi toleransi sama sekali. Bahwa anaknya Pak ini misalnya kebetulan anggota KPU, dia bisa diubah skornya, tidak ada. Teman-teman pasti paham bagaimana scoring sistem CAT. CAT itu enter, tombol, muncul scoring, langsung keluar pengumuman. Maka diambil misalnya paling tinggi misalnya untuk kebutuhan 3 kali kebutuhan,
untuk PPK. PPK 5 orang satu kecamatan, maka diambil 15. Biar anaknya siapa kalau nomor 16, dia nomor 16, tidak ada toleransi. Mungkin seperti itu ya, saya sampaikan bahwa sistem perekrutan anggota PPK, PPS itu melalui proses CAT. Mereka harus mengikuti syarat-syarat material dalam proses itu dan kemudian lanjut ke proses wawancara. Jadi sangat ketat prosesnya. Perekrutan anggota KPU, ya, PPK-nya sendiri, PPS-nya, kemudian KPPS, ya. Kalau KPPS tidak ada proses seleksi CAT-nya, hanya mereka mendaftar saja, karena dengan pertimbangan mendaftar saja karena tidak terpenuhi. Kalau misalnya, ya, ada proses dalam satu TPS itu ada lebih dari 47 orang yang mendaftar, maka ada proses interview. Yang menginterview itu PPS-nya, ya. Paling tidak seperti apa indikatornya, betul-betul menguasai wilayah di TPS-nya dan merupakan penduduk asli di situ, ya. Apalagi kalau sudah pernah menjadi penyelenggara seperti ini, adik di depan ini selalu lolos menjadi KPPS ini karena sudah petahana dia di KPPS, ya. Pakai baju putih, kemudian roknya warna hitam, muncul di TikTok nanti habis pelantikan itu, banyak sekali di TikTok, ya, ya, ya. Oke, seperti itu ya responnya, ya. Buat siapa namanya tadi? Siapa? Saleh. Kenapa yang paling depan paling keras suaranya? Jawab Saleh. Oh bukan. Temannya, siap. Oke. Seperti itu ya, Om ya, Pak Saleh, Siap. Om Saleh, ya. Oke, sudah jelas ya Kak Saleh ya? Oke, nah sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk memastikan status kepemilihannya. Apakah teman-teman sudah terdaftar sebagai DPT atau daftar pemilih tetap? Dapat langsung dicek di, sudah? Oke, jadi nanti yang lainnya boleh memastikan lagi dengan mengunjungi website di https://cekdptonline.kpu.go.id. Caranya gampang, cukup masukkan nomor induk kependudukan atau NIK. Lalu setelah itu masukkan nomor WhatsApp, verifikasi OTP dan akan muncul di mana lokasi TPS teman-teman dan bahkan lengkap dengan maps-nya ya, Pak ya, betul. Sudah cek ya? Udah. Mana alamat TPS-nya? Saya di Jeneponto Pak, di Oh, Ampon. Jeneponto. Siap. Berarti pasti pulang ya? Harus Pasti pulang. ke kota ya? Siap. Iya. Nanti mungkin untuk teman-teman yang berhalangan untuk pulang boleh, untuk pengurusannya juga masih sempat ya Pak ya? Iya, Yang masih bisa. ingin, Ya. siap. Jadi dengan alasan misalnya bekerja. lagi kuliah ya, Siap. lagi pendidikan. Siap. Nah, itu masih bisa mengikuti proses pindah memilih. Baik Pak. Nah, sebagai pertanyaan penutup mungkin dalam perjumpaan kita kali ini, melihat bahwa jumlah DPT di Sulsel sendiri meningkat, salah satunya di Kota Makassar Pak, meningkat sampai 200 sekian. Per hari ini saya lihatnya tembus sampai angka 1 juta Pak dari Kota Makassar. Nah, apa yang menjadi harapan dari Pak Hasrudin Hussein sendiri untuk pelaksanaan Pilkada 2024 ini? Apa pesan yang ingin disampaikan dan harapannya seperti apa? Silakan Pak. Jadi KPU di setiap tahapan pemilu maupun pemilihan orientasinya ada di berapa jumlah partisipasi. Tapi itu tidak cukup di situ, ya. Apa yang menjadi target dari KPU sendiri di setiap kontestasi? Bukan hanya tentang berapa jumlah partisipasi. Yang terpenting adalah bagaimana yang datang ke TPS itu betul-betul datang karena punya kesadaran politik. Jadi bukan karena uang, ya, bukan karena dia tergerus oleh pasangan calon, tapi telah melalui proses melakukan tracking calon. Ya, sekarang kan ada berapa calon gubernur di Sulsel? Ada berapa? Ayo. 2 ya. Ada 2. Ada yang bisa hafal, calon gubernurnya, paslon nomor 1 dan nomor 2. Ayo, ada Ya. yang bisa hafal nama lengkap dari paslon nomor urut 1 dan 2? Calon gubernur Sulsel ada? Ayo, nggak boleh cek handphone. Kita kasih hadiah spesial untuk yang tahu. Ayo, boleh kita coba dulu? Saya kasih kesempatan ke 2 orang deh. Kalau benar jawabannya dua-duanya dapat, kalau enggak berarti hadiahnya buat saya aja Pak. Ya. Ada yang mau coba? Nggak ada ya? Ini pasti ada nih, tapi malu-malu nih. Boleh? Silakan coba kamu yang pakai kacamata jilbab abu-abu. Ada ya? Pashmina. Ini harus tahu Kamu. calon Ayo, gubernur, ya.
Bagaimana caranya bisa memilih pasangan kalau tidak tahu Iya. trackingnya, ya pasangan calon maksudnya. Ini calon gubernur loh, dari manapun kabupaten kotanya teman-teman. Ya, Boleh, silakan. Kamu. Kesempatan pertama. Berdiri. Ya, Ya. Ditekan lama. Coba. Tes. ya. Baik, untuk pasangan nomor urut 1 atas nama Pak Dani Pamanto dan Pak Azhar Arsyad dan untuk nomor Hamdan Pumanto dan Arsyad. iya itu Pak. Dan nomor urut 2 Pak Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatmawati Rusti. Ya. Oke. Siapa? Namanya siapa? Saya? Mana tadi Pak Uci. Itu tolong dicatat tadi yang aktif ya. Ini kita kasih paket ya. Oke. Tadi yang bertanya Oke. nanti berhubungan dengan Pak Uci itu. Nanti ambil nomornya Pak Uci. Siap, luar biasa. Kita hari ini bukan cuma dapat ilmu tapi dapat hadiahnya Ya, juga kita ya Pak kasih ya untuk yang beruntung ya. Paket dari KPU Sulsel. Siap, oke. Terima kasih Uci ya. Siapa ya namanya? Onel Kak. Oke, sip. Terima kasih. Dan juga tentunya untuk teman-teman yang lainnya jangan lupa untuk tetap memastikan status kepemilihannya dan terdaftar sebagai DPT di cekdptonline.kpu.go.id. Siap. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Mbak Disa. Siap. Teman-teman mahasiswa, kesadaran politik selalu menjadi hal utama di setiap kontestasi pemilu maupun pilihan. Ya, jangan datang ke TPS karena politik uang. Jangan datang ke TPS karena adanya informasi-informasi sekaitan dengan berita hoax. Ya, apalagi karena ketidaknetralan dari misalnya orang tua kita misalnya. Kan kadang orang tua ini mau pilih. Jangan kasih tahu orang tua bahwa saya punya pilihan tersendiri. Caranya seperti apa? Melakukan tracking terhadap pasangan calon. Memperhatikan, kemudian menelusuri jejak-jejak dari pasangan calon. Ya, Siap. kemudian mengikuti visi, misi dan program pasangan calon. Ya, melalui misalnya Instagram dari KPU Sulsel, ya, Facebook KPU Sulsel, TikToknya ada KPU Sulsel juga. Tribun juga sering memberitakan sekaitan dengan tahapan-tahapan pemilu maupun Betul. pilkada. Itu harus betul-betul dipastikan sumbernya jelas. Jangan mencari informasi dari sumber yang tidak jelas. Betul. Ya, Siap. saya kira itu menjadi harapan dari KPU Sulsel. Iya. Saya kira menjadi harapan dari seluruh penyelenggara di Indonesia ini, teman-teman pemilih generasi Z ini yang ada angka di 52% di pemilu dan pemilihan tahun 2004 ini betul-betul bisa menyalurkan haknya di tanggal 27 November dan berasal dari betul-betul kesadaran politik yang punya dasar ya. Siap. Bukan memilih karena adanya hal-hal tertentu ataupun ada ada hal-hal Paksaan. yang bisa membuat tidak memilih sesuai dengan hati nuraninya. Oke, Ya. ini sesuai dengan penggalan lagu Jingle Pilkada ya Pak ya. Jingle Gunakanlah Pilkada, hak pilihmu ya. dengan hati. Hati, Oke, ya. terima kasih banyak Terima Bapak. kasih. Mudah-mudahan Ya, seluruh makasih teman-teman tim jajaran KPU dapat senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Dan tentunya mudah-mudahan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 khususnya di Sulawesi Selatan dapat berjalan lancar. Dan tentunya kami ingatkan untuk seluruh Tribuners yang ada di rumah untuk memastikan juga status kepemilihannya, di mana teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman juga terdaftar sebagai DPT atau daftar pemilih tetap. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Siapkan suaramu untuk memilih, gunakan hak pilihmu dengan hati.